Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridho Laksono dengan NIM 2303 1021188. Kita Amelia Putri dengan NIM 2303 1021190. Saya Vera Widari dengan NIM 2303102221. Saya Nadia Tama dengan NIM 2303 1021185. Di sini kami dari kelompok 10 akan mengerjakan tugas podcast dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan judul Laporan Kecurangan Keuangan dari PT KAI. Kalian tahu nggak sih tentang masalah baru yang terjadi di KAI? Emang apa aja sih masalah yang terjadi? Ternyata selama 16 tahun ini mereka mengalami masalah keuangan. Mereka mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Tapi malah di bulan 2019 sebesar 6,9 miliar. Serius, gimana bisa terjadi kesalahan sebesar itu? Jadi, salah satu komisaris dari KAI itu menolak menandatangani laporan keuangannya, dan dia bilang juga ada tiga masalah yang cukup besar di dalamnya. Terus apa aja kesalahannya? Pertama, mereka memakai pajak yang seharusnya dibayar sebagai piutang. Kedua, ada pengakuan kerugian yang ditunda dari penurunan nilai persediaan. Dan yang ketiga, bantuan pemerintah dan kenyataan modal negara disajikan sebagai utang. Wah, benar-benar mengkhawatirkan. Lalu apa ada tindakan yang diambil setelah itu? Ya, laporan tersebut harus diaudit. Setelah diaudit harus dimediakan serta diberitakan. Dan kalau nggak salah, salah satu komisaris dari KAI itu menolak untuk tanda tangan, dan dia kasih pernyataan ke Ikatan Akuntan Indonesia. Sungguh beruntung ya karena ada yang memperhatikan hal ini. Semoga tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalian punya solusi nggak buat menangani masalah tersebut? Kalau aku pribadi sih, salah satu cara yang menurut Pak Kampu dengan cara diaudit pengumpulan semua data, dan kalau sudah data dikumpulin semua kan kesannya bakal tahu gimana bakal tahu semua. Oh iya, audit yang komprehensif itu akan menemukan akar masalah yang akan terjadi. Selain itu, kita juga harus melakukan evaluasi agar perusahaan di masa depan lebih baik. Benar, penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan agar kepercayaan investor dan pemegang saham tetap terjaga. Selain itu, manajemen PT KAI juga perlu memperbaiki proses pengendalian internal mereka agar mencegah terulangnya kembali masalah tersebut. PT KAI dengan langkah yang tepat, PT KAI juga dapat memulihkan kepercayaan publik dan kembali beroperasi dengan baik. Setuju banget sih, kalau pakai cara itu semua pasti kesalahan yang dilakukan KAI ini bakal meminimalisir semuanya dan bakal lebih sejahtera lagi ke depan. Menurut kalian gimana cara menanggulangi masalah yang terjadi tersebut? Menurutku langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan sehingga kita bisa mengetahui masalah dan penyebab kerugian sebenarnya dari kasus tersebut. Setuju banget apa yang dibilang sama Nadia. Audit menyeluruh itu perlu banget. Karena apa? Supaya kita bisa tahu akar masalahnya itu di mana. Serta dari KAI-nya itu sendiri harus lebih transparan lagi pada para investor. Supaya apa? Supaya para investor bisa lebih tahu kondisi KAI itu kayak gimana sih sekarang gitu. Oh iya, benar sekali ya. Selain itu, perusahaan manajemen juga harus melakukan evaluasi mendalam agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa depan. Setuju, meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait seperti akuntan juga penting agar PT KAI dapat belajar dari proses mereka ke depannya. Tepat sekali, semua pihak yang terlibat perlu bekerja sama untuk menanggulangi masalah ini dengan cepat dan efektif agar kepercayaan publik terhadap PT KAI sepenuhnya dapat dipulihkan. Setuju banget sih dengan pendapat kalian semua. Ya, semoga aja sih KAI bisa survive dan bisa bangkit lagi dari masa-masa sulit ini serta bisa ngembangin lagi reputasi dari sekarang. Ya, dari kelompok kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Sudah. Bye.